一緒に空を飛ぼうよ。Film yang dirilis pada tahun 2017 ini diperankan oleh Tao Tsuchiya yang sudah tidak asing lagi bagi para pecinta film Jepang. Kali ini dia akan menjadi Yukina Toriyama yang akan memainkan perannya bersama Shotaro Mamiya yang akan menjadi Taishi Sakaba. Selain itu ada juga Mahiro Takasuge yang akan menjadi Kei Takahashi. Alur film ini penuh dengan komedi dan pastinya ada bumbu-bumbu romantisnya. Tanpa pikir panjang lagi, langsung kita simak alur ceritanya. Let's go! Bermula dengan Yukina yang berada dalam bus untuk pergi ke kampus. Ia tidak terima dengan keadaan di sekitarnya yang penuh dengan pria berkacamata. Ia memutuskan untuk turun dari bus yang ia tumpangi tersebut. Setelah ia turun, tiba-tiba ada seorang pria yang menginjak pedal sepedanya dengan cepat. Yukina benar-benar terpesona dengan gaya pria tersebut. Tapi setelah di kampus, ia merasa jengkel lagi dengan keadaan sekitar penuh dengan pria berkacamata lagi. Saat itu seorang gadis bernama Kazumi berkenalan dengannya. Mulai saat itu mereka menjadi teman, karena hanya mereka gadis yang ada di kampus tersebut. Setelah itu, ternyata Yukina terpaksa untuk masuk ke kampus tersebut karena tidak ada pilihan lain. Saat itu ia bersama Kazumi diajak dua orang pria dari jurusan penerbangan pesawat tenaga manusia. Yukina benar-benar tidak tertarik dalam jurusan tersebut. Tapi bagi Kazumi, itulah tujuannya untuk masuk ke kampus tersebut. Setelah melihat-lihat di tempat jurusan penerbangan pesawat tenaga manusia, Yukina bertemu dengan seorang pria botak yang bernama Perao. Ia seorang pria penyair tentang semua yang ada di jurusan penerbangan tersebut. Tapi tetap saja Yukina masih tidak tertarik dengan jurusan itu. Hingga ia melihat ketampanan ketua anggota di sana, seorang pilot tahun lalu yang bernama Kei. Kei langsung saja memuji kemolekan tubuh Yukina dan langsung mengajak Yukina masuk dalam anggotanya. Hal itu bisa membuat Yukina masuk dalam anggota penerbangan tanpa pikir panjang lagi. Karena mereka akan menerbangkan pesawat dengan tenaga manusia, maka kesuksesan mereka akan berpengaruh dengan kekuatan fisik anggotanya. Dan meningkatkan kekuatan fisik itu tidak mudah. Tak ada yang sanggup menjalani latihan tersebut. Selain Yukina, ternyata Yukina sudah terbiasa menginjak pedal sepeda ibu-ibu selama 3 tahun yang lalu, dan hal itu sangat berguna nantinya. Tapi setelah itu, Yukina baru tahu dari Kazumi bahwa ada pilot lain bernama Sakaba. Ia tidak pernah muncul beberapa waktu sebelumnya. Tapi Yukina tidak pernah bertemu dengan pilot tersebut. Setelah itu Yukina ditemani Kei untuk membeli sepeda. Ia merasa sangat senang bisa pergi ke kampus menggunakan sepeda barunya. Setelah itu, Yukina benar-benar kaget dengan anggota lain yang sedang meeting sangat fokus seperti sudah menjadi tim ahli saja. Di sini Yukina diputuskan untuk bergabung ke tim pilot. Ia pun dilatih langsung oleh Kei. Menjadi seorang pilot pesawat tenaga manusia itu tidaklah mudah. Mereka harus menjaga berat badan dan tidak boleh sembarang memilih makanan. Di sini terungkap bahwa tujuan mereka membuat pesawat tenaga manusia untuk melihat pulau Takenya Todoroki Jiro, pulau mistis yang ada di tengah Danau Biwa, yang tidak ada seorang pun yang pernah melihatnya. Setelah itu Kei mengajak Yukina untuk menemui Sakaba. Di sini Yukina benar-benar merasa tidak cocok dengan karakter Sakaba. Bisa dibilang ia membencinya.
Sakaba juga merasa bahwa Yukina tidak pantas untuk menjadi seorang pilot. Di sini Yukina benar-benar ngata-ngatai Sakaba yang suka baca komik. Karena itu, di sini pertengkaran sedikit terjadi. Keesokan harinya, tibalah Sakaba kembali dalam anggota tim mereka. Kedatangannya seperti Takia Genji di dalam film Cross Zero. Sakaba langsung mengajak Kei bertarung dalam kecepatan, dan hal itu membuat Yukina panas. Ia benar-benar merasa kesal saat melihat Sakaba. Setelah itu Perao muncul lagi dengan kata-kata bijaknya. Di sini Yukina baru tahu bahwa tahun sebelumnya Sakaba bersama Kei telah gagal menerbangkan pesawatnya. Dan mulai saat itu Sakaba merasa trauma apabila berada di air. Yukina malah merasa senang mendengarnya, karena kini ia tahu bahwa walaupun gayanya sok keren gitu, tapi malah takut dengan air. Tapi Sakaba adalah mesin terkuat dalam anggota timnya. Kini mereka akan menguji menerbangkan pesawatnya, tapi Yukina malah asik sedang karaokean sendirian. Tapi mendengar ada suara Sakaba dalam pengujian tersebut, Yukina langsung datang. Setelah bertemu, di sini Yukina sadar bahwa semua tim mereka benar-benar bersungguh-sungguh. Kini pengujian pesawatnya akan dimulai. Yukina benar-benar merasa senang melihat keberhasilan pesawatnya, tapi hanya sekejap, karena pesawat mereka terjatuh dan membuat kaki Kei cedera. Ia akan perlu waktu untuk memulihkan tenaganya kembali. Semua anggota tim mereka merasa sedih dan hanya bisa menunggu Kei kembali bergabung. Setelah Yukina menemui Sakaba, di sini terungkap bahwa kejadian sebelumnya diakibatkan oleh Sakaba yang tak bisa mengendalikan berat badan tubuhnya. Karena tiba-tiba saja ia melihat danau saat itu. Walaupun Yukina membenci Sakaba, tapi di sini ia berharap Sakaba terus melanjutkan perjuangannya apapun yang ia rasakan. Tapi Sakaba malah ingin Yukina menemaninya saat itu. Jadi obok-obok bareng deh. Dan saat di jalan pulang, di sini sepertinya Sakaba sudah mulai memiliki perasaan terhadap Yukina. Esokan harinya, keadaan anggota mereka masih kacau, karena Kei masih cedera. Di sini Sakaba memutuskan untuk menerbangkannya dengan Yukina saja. Walaupun anggotanya tidak setuju, ia akan tetap memaksa keinginannya. Akhirnya hal itu disetujui oleh Kei. Mereka langsung berlatih untuk meningkatkan kekuatan fisiknya. Walaupun selalu diisi dengan pertengkaran mereka yang tak berarti, tapi hal itu bisa membuat semangat mereka semakin meningkat. Sakaba juga melatih rasa takutnya di air, dan di sini terungkap bahwa sepertinya Kazumi menyukai Sakaba. Tapi antara Sakaba dengan Yukina, apakah perasaan Yukina sudah berubah setelah melewati hari-harinya bersama Sakaba? Kei sadar bahwa ada kecocokan antara Yukina dengan Sakaba, walaupun mereka terus bertengkar. Anggota mereka mulai sadar bahwa sebenarnya Sakaba dan Yukina itu saling menyukai, walaupun karakter mereka benar-benar berlawanan. Mereka terus berlatih setiap hari, karena mereka akan mengikuti kompetisi penerbangan pesawat tenaga manusia seperti tahun-tahun sebelumnya. Ternyata kekuatan Sakaba benar-benar tidak ada yang bisa menandinginya. Yukina saja sampai kehilangan tenaga saat mengikuti latihan milik Sakaba. Sialnya lagi, ia malah ditinggal sendirian oleh Sakaba. Sakaba hanya menolong sepedanya saja. Untung saja Kazumi menjemputnya. Pulangnya Yukina merasa kaget saat sepedanya telah digembok oleh Sakaba dengan gembok milik Sakaba yang mengingatkan bahwa pria yang pertama kali bisa membuatnya terpesona saat pertama melihat adalah Sakaba. Mereka akan menguji sekali lagi pesawatnya. Tapi karena mereka malah sering bertengkar, di pertengahan latihan mereka terpaksa berhenti. Perdebatan pun terjadi. Karena itu kesempatan terakhir pengujian pesawatnya sebelum kompetisi dimulai.
Hari itu benar-benar diisi Sakaba untuk melatih kekuatan mentalnya. Dan di sini sepertinya ia sadar bahwa Kazumi menyukainya. 私見たいんです。Karena itu, Sakaba langsung menemui Yukina dan mengajaknya bersantai. Sebenarnya Sakaba sudah ketahuan bahwa ia menyukai Yukina. Tapi Yukina tak menyadarinya karena mungkin perasaannya masih ingin memiliki Kei. Kini kompetisi akan dimulai. Peserta pertama dari juara kedua tahun lalu telah gagal menerbangkan pesawatnya. Kini saatnya tim Yukina dan Sakaba yang akan menentukan hasil jerih payah mereka selama ini. Walaupun dengan sedikit gugup, Sakaba akan berusaha tidak mengulang kejadian masa lalunya. Akhirnya mereka benar-benar bisa menerbangkan pesawat tersebut. Dengan semangat bersama, mereka bisa menikmati hal itu walaupun beberapa kali pesawatnya hampir terjatuh. Mereka benar-benar bisa melihat pulau yang selama ini menjadi mistis bagi mereka. Hal itu benar-benar membuat tim mereka merasa sangat bangga dengan pencapaiannya. Di sisi lain, perahu bersama Kazumi juga merasa bahagia. Di saat seperti itu, tak disangka Sakaba mengungkapkan perasaannya kepada Yukina bahwa ia mencintainya. Padahal acara itu disiarkan secara langsung, tapi ia tidak peduli. Tapi masalahnya, pengungkapan tersebut ditolak oleh Yukina. Karena Sakaba bukan tipenya. Hal itu membuat pesawat mereka hampir terjatuh. Karena sudah ditolak, Sakaba mengeluarkan semua kekuatannya dan mengatakan bahwa Kei telah berpacaran dengan gadis yang saat itu bersama Kei sendiri. Hal itu juga membuat Yukina memanas. Disinilah terungkap bahwa kekuatan mereka terlahir dari pertengkarannya. Hingga mereka bisa menempuh area terlarang dengan pesawat yang mereka terbangkan. Di sanalah mereka akan menjatuhkan pesawatnya. Akhirnya tim mereka benar-benar bangga dengan pencapaian mereka yang tak pernah terduga. Walaupun gak jadian, tapi inilah akhir kisah mereka. Semoga terhibur ya, dan subscribe dulu sebelum nonton video lainnya. Dan sampai jumpa lagi.